Oke, silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita memulai kelas belajar kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. 1, 2, 3. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sebahari surga, kami beri penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat yang selalu Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di kelas ini untuk memulai kelas pembelajaran kami ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima dan mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat dosen kami, berikanlah dosen kami kebijaksanaan dan kesabaran dalam mengajar kami, supaya dosen kami boleh mengajar kami dengan sabar dan bijaksana Tuhan. Tidak lupa kami mendoakan orang tua kami yang kami tinggalkan di kampung. Berkati, berikan kesehatan dan panjang umur dan murah rezeki. Urapi ulangi tangan dan pikiran mereka Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput dari dosa. Ampunilah dosa-dosa kami supaya kami tidak terhalang dari berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas 2 topik. Yang pertama, laporan baca yang keempat, yang terakhir. Dan yang kedua kita akan membahas tugas kelompok yang pertama. Hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, saya akan absen dulu. Aditya, Agnes, Angelia, Ariel, Betran sakit ya. Bunga gak hadir. Chris, oke. Desri, Efrata, Esra, Firman, Giovanni, Evander, ada. Wow. 1, 2, 3, 4. Yang mana orangnya? Si Evander ini. Kalau hari ini tidak hadir, dia gagal. Ini 2 absen ini. Ini terakhir, dia sudah 4 kali absen. Dan kalau dia tidak hadir hari ini 5 kali absen, artinya game over. Gak ada. Saya masalah tidak ada permisi ya. Oke, sampaikan sama dia sudah game over dari sini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hari ini 2, 5, 6. Sorry to say. Jedija. 1, 2, 3. Kamu pun sudah di ambang batas ini. Hati-hati. Jesko.
Juanda, Martin, Mei, Pegangan, Primsa, Samuel, Sanna, Talenta satu kali lagi ya, ini sudah 4 kamu, hati-hati. Tasya, Yensi, oke. Silakan tanda tangani 2 absen hari ini. Oke, silakan tanda tangan ya. Kita mulai dari laporan baca. Silakan saudara siapa ini? Primsa. Silakan. Selamat bagi semua, selamat berusaha. Sebenarnya saya merupakan kelompok saya di mana para kitab Esra Nehemia, Ester dan Arkeologi dan Pernama. Esra Nehemia itu adalah merupakan sebuah kitab di dalam Perjanjian Lama, tapi ini menjadi 2 kitab yaitu yang disebut Septuaginta, di mana kitab Esra Nehemia ini ditempatkan setelah 1-2 Tawarik dalam kitab Yunani. Urutan terbalik yaitu menjadi kitab Ibrani mungkin menunjukkan urutan bagaimana penelitian kitab ini ke dalam kitab kanon. Di sini di dalam kitab Esra Nehemia ada disebut 2 kitab apokrifa Perjanjian Lama yang berjudul Esdras. Esdras ini merupakan nama Esra pertama kali. Esdras di apokrifa dibuat pengalamannya pada abad 2 sebelum Masehi. Penulisan kitab Esra Nehemia ini dengan penulisan Tawarik dari masa pasca pembuangan, dengan bahwa penyusun kitab Tawarik ini juga menyunting kitab Esra Nehemia. Sesuai dengan tradisi Yahudi, menyebut dengan nama kitab Esra ini ahli kitab sebagai penulis Tawarik dan sejarah masa pasca pembuangan seperti yang diuraikan di dalam kitab 1-2 Tawarik. Garis-garis besar kitab ini yaitu yang pertama kisah Sesbajar dan Zerubabel, yang kedua riwayat hidup Esra, yang ketiga tema-tema utama riwayat hidup Nehemia, yang keempat riwayat hidup Esra, yang kelima riwayat hidup Nehemia, dan yang keenam yaitu pembaruan lebih lanjut diadakan kitab Nehemia. Dengan tema-tema utamanya yaitu yang pertama Yahweh dengan penjaga perjanjian, yang kedua periode pemulihan atau pembaruan dan benih-benih aliran Parisi. Yang kedua yaitu kitab Ester. Kitab Ester ini yaitu sekitar Achaemenid dari Persia merasa cukup aman di bagian timur dengan perusahaan melintasi Laut Tengah dengan mengorbankan orang Yunani, meskipun usaha perluasan kitab Ester pembahasan ini tidak berhasil, di mana kerajaan Persia ini menguasai kawasan timur dekat lebih lama dibandingkan dengan kerajaan yang dinamakan dengan kerajaan Neo Asyur dan Neo Babylon, di mana sumber-sumber kitab Ester ini yang disebut dengan kontemporer untuk menetapkan identitas kebanyakan pameran utamanya. Akan tetapi dengan membela keakuratan kitab Ester ini tidak mewajibkan penafsiran untuk menetapkan bahwa tujuan utama kitab Ester ini adalah mencatat sejarah dan gaya sastra. Ciri-cirinya yaitu adalah menghancurkannya sebagai karya yang termasuk beragam sastra yang bermaksud untuk mencatat urutan peristiwa sejarah saja, di mana penulisan kitab Ester yaitu kejadian-kejadian aktual dapat menimbulkan kesan seperti
Bahkan lebih dari kisah-kisah fiksi, para penafsiran kitab Ester modern seringkali menganggap bahwa isi ceritanya terlalu dibuat sehingga tak dapat dihentikan sebagai kejadian sejarah. Nah, garis-garis besar kitab Ester yaitu yang pertama, Ester mulai berpuasa, yang kedua, Mordekai menolak untuk sujud, yang ketiga, rencana pelepasan, yang keempat itu jamuan makanan pertama Ester, yang kelima jamuan makanan kedua Ester, yang keenam musuh-musuh Ester dibinasakan, yang ketujuh merayakan hari raya Purim, yang kedelapan kebesaran Mordekai. Tema-tema utama kitab Ester yaitu Purim dan umat Allah. Kitab arkeologi dan perjanjian lama, yaitu di mana arkeologi ini bertujuan untuk menemukan kembali peninggalan materi kebudayaan dari bangsa-bangsa zaman dahulu. Dengan demikian, kitab arkeologi ini berusaha untuk menyusun kembali sejarah dan gaya hidup mereka untuk mendapat informasi benda-benda peninggalan zaman dahulu, akan mengevaluasi dan menafsirkan artinya. Yang pertama yaitu apa yang dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab, yaitu yang dapat dilakukan dalam Alkitab yaitu pembentukan suatu kerangka, rekonstruksi berbagai situasi, penemuan kembali adat istiadat. Dan yang kedua, apa yang tidak dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Yang tidak dapat yaitu yang pertama, keterbatasan yang terdapat dalam arkeologi yaitu serpihan-serpihan. Yang kedua yaitu peran Allah tidak dapat diperkuat oleh arkeologi. Yang ketiga itu apa yang sudah dilakukan arkeologi untuk Alkitab, yaitu yang pertama arsip-arsip arkeologi, yang kedua itu ada gulungan-gulungan laut mati, yang ketiga itu monumen-monumen dan prasasti-prasasti. Oke, cukup. Samuel. Selamat pagi buat teman-teman semua dan Bapak dosen. Di sini saya akan menjelaskan kembali laporan bacaan yang telah saya buat. Yang pertama ialah kitab Ezra Nehemia. Ezra Nehemia adalah salah satu tokoh yang hidup pada masa periode pasca pembangunan di Yerusalem. Kitab Ezra Nehemia adalah salah satu tokoh yang mirip dengan tokoh Haggai dan Zakaria, di mana kedua saudara ini adalah saudara yang saling melengkapi baik dalam hal fisik maupun jasmani. Ezra adalah tokoh imam dan ahli Alkitab, sedangkan Nehemia adalah seorang ahli administratif bagi masyarakat dan sangat berperan penting dalam pembangunan tembok besar di Yerusalem. Penulis dalam kitab Ezra Nehemia adalah salah satu, menurut pandangan mayoritas, ialah yang menyunting kitab Tawarik. Yang menyunting kitab Tawarik adalah Ezra itu sendiri. Jadi bisa dikatakan penulis kitab Ezra Nehemia itu adalah Ezra itu sendiri. Dan kitab Ezra Nehemia ditulis pada tahun sekitar 400 sebelum Masehi. Tema-tema utama dalam kitab Ezra Nehemia ini ada dua. Yang pertama ialah Yahweh sebagai penjaga perjanjian, dan yang kedua periode pemulihan, yaitu pembentukan dan benih-benih aliran Farisi. Masuk yang kedua, kitab Ester. Ester adalah seorang tokoh yang cantik, bijaksana, dan berani, juga menjadi pemegang peran utama. Kitab ini mengklaim tentang sejarah kerajaan Persia untuk membuktikan kedudukan Mordekai. Penulis kitab ini menaruh perhatian pada pembuktian untuk menyatakan atau menceritakan sejarah yang akurat. Penulis kitab Ester tidak diketahui dengan jelas siapa penulisnya, namun ada orang-orang mengatakan bahwa penulis kitab ini adalah Mordekai. Itu pun belum bisa dipastikan karena tidak memiliki bukti yang banyak dan cukup akurat. Kitab ini ditulis sekitar pada abad keempat dan menjelang akhir abad yang kelima. Tema-tema utama dalam kitab Ester ini ada dua. Yang pertama, Purim dan umat Allah. Termasuk ke arkeologi dan perjanjian lama. Arkeologi adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mengkaji kembali peninggalan materi kebudayaan pada zaman dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara dan gaya hidup orang-orang pada zaman dahulu. Peranan yang diberikan mengenai kehidupan pada zaman Alkitab yaitu meliputi pembentukan suatu kerangka sejarah dengan informasi yang ada dalam Alkitab dilengkapi dengan penemuan arkeologi. Arkeologi juga membantu orang-orang untuk memastikan bahwa nama-nama, tempat-tempat, dan peristiwa-peristiwa dalam kisah Alkitab itu benar nyatanya dan dapat dipercaya. Penemuan-penemuan arkeologi ada 6. Yang pertama ialah arsip-arsip, yang kedua gulungan-gulungan mati, yang ketiga monumen dan prasasti, yang keempat cerita sejarah istana, situs-situs penyembahan, dan yang terakhir referensi Alkitab. Sekian dari laporan baca yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, lanjut sana.
terima kasih atas waktunya dari Bapak dosen dan teman-teman sekali ini. Sini saya akan memaparkan laporan baca saya, yaitu dari kitab Ezra, Nehemia, Ester, dan juga arkeologi dan perjanjian lama. Dimulai dari Ezra dan Nehemia. Ezra dan Nehemia merupakan dua tokoh pembaru yang hidup pada masa periode pasca pembuangan di Yerusalem. Kedua tokoh ini berperan saling melengkapi dalam pembangunan kembali bangsa Yerusalem, yang dimana Ezra berfokus pada aspek keagamaannya, yang mana dia merupakan seorang ahli kitab yang memiliki peran penting dalam hukum Musa, dan juga sebagai seorang imam. Dan yang kedua, Nehemia yang memiliki peranan penting dalam keahliannya di bidang administrasinya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Kedua tokoh ini menyoroti sejarah yang dimana mereka membantu umat Israel untuk membangun kembali identitas mereka di tanah air mereka sendiri. Penulisan kitab ini diperkirakan selesai pada tahun 440 sampai 420 sebelum Masehi, yang dimana penulisnya adalah penulis kitab Ezra dan Nehemia ini adalah Tabari. Yang ketiga, garis-garis besar kitab Ezra dan Nehemia ada 5, yaitu yang pertama kisah Sesbazar dan Jerubabel, yang kedua riwayat hidup Ezra yang pertama, yang ketiga riwayat hidup Nehemia yang pertama, yang keempat riwayat hidup Ezra yang kedua, dan yang kelima riwayat hidup Nehemia yang kedua. Tema-tema utama pada kitab Ezra dan Nehemia ini ada 2, yaitu Yahweh sebagai pemelihara perjanjian, dan yang kedua periode pemulihan, pembaruan dan benih-benih aliran Farisi. Yang kedua, Ester. Kitab Ester, latar belakang kitab Ester ini merupakan kitab yang menceritakan kisah seorang perempuan Yahudi yang bernama Ester pada masa pemerintahan Raja Ahasveros dari Persia abad ke-5 sebelum Masehi, yang kemudian terpilih menjadi seorang ratu, yang dimana pada masa pemerintahannya seorang pangeran jahat bernama Haman memiliki rencana untuk pemusnahan orang-orang Yahudi. Kemudian Ester dengan keberaniannya melaporkan hal tersebut kepada sang raja, dan kemudian sang raja memberikan izin kepada bangsa orang-orang Yahudi untuk melakukan pembelaan diri, dan kemudian menggagalkan rencana daripada Haman itu sendiri. Peristiwa ini dirayakan pada perayaan Purim. Penulisan kitab ini tidak dicatat secara eksploit dari dalam teks, namun beberapa pandangan mengatakan bahwa Mordekai adalah penulisnya, yang diperkirakan yang diyakini ditulis pada awal abad ke-4 sebelum Masehi hingga akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Garis-garis besar pada kitab Ester ini ada 8, yaitu yang pertama Ester mulai berkuasa, yang kedua Mordekai menolak untuk sujud, yang ketiga rencana pelepasan Ester dalam bahaya, yang keempat yaitu jamuan makan pertama Ester, yang kelima jamuan makan kedua Ester, yang keenam musuh-musuh dibebaskan, musuh-musuh di Israel dibinasakan, yang ketujuh merayakan hari raya Purim, dan yang kedelapan kebebasan Mordekai. Tema-tema utama dalam kitab Ester ini ada 2, yaitu yang pertama Purim, dan yang kedua umat Allah. Yang ketiga, arkeologi dan perjanjian lama. Arkeologi merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang sisa-sisa materi dan juga budaya manusia melalui penggalian benda-benda purbakala. Apa yang dapat dilakukan arkeologi terhadap Alkitab ada 4, yaitu konfirmasi sejarah, dan yang kedua bukti fisik dan narasi sejarah, yang ketiga pemahaman konteks budaya dan sosial, yang keempat kontribusi terhadap penafsiran teks Alkitab. Dan apa yang tidak dapat dilakukan arkeologi itu Alkitab itu ada 4, yaitu keterbatasan menemukan bukti fisik, yang kedua tantangan interpretasi teologis, yang ketiga keterbatasan rekayasa ulang konteks budaya dan sosial, yang keempat yaitu memberikan penafsiran teologis tidak memberikan penafsiran teologis secara langsung. Apa yang sudah dilakukan arkeologi untuk Alkitab yaitu yang pertama arsip-arsip, yang kedua gulungan-gulungan laut mati, yang ketiga monumen-monumen dan prasasti, yang keempat catatan-catatan sejarah istana, yang kelima yaitu situs-situs penyembahan, dan yang keenam referensi-referensi Alkitabiah. Apa yang tidak dapat dilakukan arkeologi terhadap
apa yang tidak dilakukan arkeologi terhadap Alkitab, yaitu ketidakmampuan arkeologi untuk memberikan sejarah mutlak dan memberikan pembuktian terkait kebenaran dan juga keilahian naskah-naskah kitab yang dituliskan. Mereka tidak dapat membuktikan atau membantah aspek spiritual ataupun teologi dari kisah-kisah Alkitab. Kesimpulan dari ketiga pembahasan ini yaitu yang pertama, kitab Ezra dan Nehemia merupakan dua tokoh pembaru yang hidup di masa pasca pembuangan yang membantu umat Israel untuk membangun kembali. Terima kasih. Lanjut Tarenta. Jujur untuk kita semua, di sini saya Pendeta Karigan ingin memaparkan laporan baca saya. Kitab Ezra dan Nehemia. Ezra dan Nehemia adalah pembuangan yang hidup sejaman pada periode sesudah pembuangan. Ezra dan Nehemia datang ke Yerusalem dari Susan di Persia selama pemerintahan Asasda I pada tahun 464 sampai 424 SR. Ezra dan Nehemia diketahui dari keturunan Lewi dan diduga Ezra mempunyai jabatan sebagai sekretaris atau penasihat untuk urusan-urusan orang Yahudi. Nehemia adalah juru minuman Raja Asasda. Ezra dan Nehemia terdiri atas beberapa tahap dan barangkali diselesaikan sekitar tahun 400 SR. Ezra dan Nehemia menulis riwayat hidupnya pada tahun 440 sampai 424 SR. Kitab Ezra dan Nehemia melaporkan bagian yang penting dari sejarah Israel selama waktu pasca pembuangan. Adapun tujuan dari kitab-kitab ini menceritakan sejarah dengan adanya kebutuhan untuk memelihara catatan pemulangan umat Ibrani. Tema utama dari kitab Ezra kerja kerasnya mengenai umat pembangunan dan kembalinya ke Yerusalem. Kitab Ester itu Kitab Ester itu sendiri tidak memberikan petunjuk mengenai siapa penulisnya. Sekitar abad ke-5, penguasa dari Persia masa cukup aman di bagian timur untuk perluasan melintasi Laut Timur untuk perluasan melintasi Laut Timur dengan mengorbankan orang-orang Yahudi. Akan tetapi kitab Ester dibacakan setiap tahun pada waktu orang Yahudi. Tujuan arkeologi dan perjanjian lama. Tujuan arkeologi adalah untuk menemukan kembali peninggalan kebudayaan. Kontribusi utama dari arkeologi adalah penerangan yang diberikan mengenai kehidupan pada zaman Alkitab. Sekian dan terima kasih. Oke. Lanjut Tasya. Pembahasan kitab Ezra, Nehemia, Ester dan Perjanjian Lama. Seorang Ezra dan Nehemia adalah para pembaru yang hidup sejaman pada periode pasca pembuangan. Pada masa pasca pembuangan, tampaknya terancam oleh perlawanan musuh-musuh yang berada di sekitar Yerusalem semasa kepemimpinan Zerubabel sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Tetapi ketika Ezra dan Nehemia tiba di Yerusalem pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, disitulah situasi ini mulai membaik dengan memperbaiki kembali tembok-tembok Yerusalem. Garis-garis besar kitab Ezra dan Nehemia: yang pertama, kisah Sebazar dan Zerubabel, dan yang kedua riwayat hidup Ezra, dan yang ketiga riwayat hidup Nehemia, dan yang keempat riwayat hidup Ezra, dan yang kelima riwayat hidup Nehemia. Penulisan dan waktu penulisan. Kitab Ezra dan Nehemia merupakan bagian dari Tawarikh, dan menurut dari tradisi orang Yahudi, kitab ini dituliskan oleh Ezra itu sendiri. Penulisan dari kitab ini selesai dituliskan sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Tujuan dan pesan Ezra Nehemia ini melaporkan bagian yang penting dari sejarah Israel selama kurun waktu pasca pembuangan. Tema-tema utama Ezra Nehemia yaitu pertama, mencegah terjadinya kembali pembuangan umat Ibrani karena hilangnya tanah perjanjian tidak terpikirkan, dan yang kedua, pemeliharaan identitas etnis dari umat Israel.
Kitab Ester ini memperlihatkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya dengan banyak cara yang berbeda-beda. Beberapa cara hampir tidak kelihatan dibandingkan dengan yang lainnya. Kehadirannya bahkan bisa dirasakan di negeri-negeri bangsa asing, dan bahkan pekerjaannya adalah untuk kepentingan umatnya di hadapan lawan-lawan yang berkuasa. Garis-garis besar kitab Ester. 1. Ester mulai berkuasa. 2. Mordekai menolak untuk sujud. Dan yang ketiga, rencana pelepasan Ester dalam bahaya. Dan yang keempat, jamuan makan pertama Ester. Dan yang kelima, jamuan makan kedua Ester. Dan yang keenam, musuh-musuh Israel dibinasakan. Dan yang ketujuh, merayakan hari raya Purim. Dan yang kedelapan, kebesaran Mordekai. Penulisan dan waktu penulisan. Kitab ini menunjukkan tidak tahu siapa penulisnya, tapi ada yang pandangan bahwa Mordekai penulisnya. Tetapi sedikit sekali bukti yang mengajukan teori ini. Tujuan dan pesan. Yang pertama, kitab ini ditulis untuk menunjukkan bagaimana orang Yahudi dilindungi dan diselamatkan dari ancaman pemusnah oleh campur tangan Allah melalui Ratu Ester. Dan yang kedua, kitab ini juga ditulis untuk memberikan catatan dan latar belakang sejarah hari-hari raya Purim. Tema-tema utama yaitu pertama Purim ialah perayaan hari raya Yahudi, dan yang kedua adalah umat Allah. Umat Israel ialah sebagai umat Allah. Dan yang ketiga, arkeologi dan perjanjian lama. Arkeologi ialah untuk menemukan kembali peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu. Di bawah ini ada dipaparkan penemuan-penemuan arkeologi dalam perjanjian lama oleh seorang ahli. Yang pertama, penemuan jejak-jejak kaki Abraham, dan yang kedua, penemuan Nuji yang ditemukan di timur dekat pada zaman dulu, yaitu pada masa kekaisaran Rum di Italia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, penemuan kota Mari. Yang keempat, penemuan Ebla, yang dimana tim arkeologi dan Italia mengali detail. Dan yang kelima, kota Amar pada akhir abad perunggu. Dan yang keenam, penemuan Hattusis. Dan yang ketujuh, penemuan Amarna. Dan yang kedelapan, penemuan Asyurbanipal di Niniwe. Dan yang kesembilan, penemuan Ugarit, yang adalah sebuah pelabuhan laut dan sebuah negara kota pada zaman perunggu akhir. Dan yang kesembilan, penemuan tubuh hitam Selmaneser III, yang dimana Raja Asyur dan pertama mengadakan hubungan dengan orang-orang Israel. Kesimpulan, kitab Nehemia ini umumnya merupakan kitab yang lebih rendah mutunya dari segi sejarah dari teologi bila dibandingkan dengan kitab Ezra Perjanjian Lama. Seorang Ezra dan Nehemia adalah para pembaru yang hidup sejaman pada periode pasca pembuangan. Ezra ini adalah seorang imam dan ahli kitab yang mahir dalam hukum Musa. Pada masa pasca pembuangan, tampaknya terancam oleh perlawanan musuh-musuh yang berada di sekitar Yerusalem semasa kepemimpinan Jerubal atau sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya habis ya. Siapa? Yensi. Oh iya. Oke, Yensi. Silakan Yensi. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Ezra, Nehemia, Ester, dan arkeologi Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Ezra dan Nehemia. Ezra dan Nehemia adalah para pembaru yang hidup di zaman periode pasca pembuangan. Ezra seorang imam dan ahli kitab yang mahir dalam hukum Musa, sedangkan Nehemia terkenal karena kemampuan administratifnya yang mengatur dalam masyarakat untuk memperbaiki dan membangun kembali tembok Yerusalem yang dihancurkan oleh orang Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Penyusunan kitab ini dilakukan oleh seorang penulis, yaitu Tawarik, yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu mengenai hidup singkat pribadi mereka, diselesaikan pada tahun 400 sebelum Masehi. Garis-garis besarnya yaitu kisah Sesbazar dan Zerubabel, yang kedua riwayat hidup Ezra, dan ketiga riwayat hidup Nehemia. Tema-tema utamanya yaitu Yahweh sebagai penjaga perjanjian, kerja keras Ezra dan Nehemia untuk membangun dan menata kembali Yerusalem pada masa pasca pembuangan. Sedangkan periode pemulihan, pembaruan, dan benih-benih
aliran Farisi, yaitu tindakan-tindakan khusus yang diambil oleh Ezra dan Nehemia untuk mengetahui bahwa orang Yahudi tetap memiliki negeri perjanjian. Latar belakang dari Ester, yaitu menyampaikan beberapa pendapat mengenai tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan, yang dimana kerajaan Persia dari awal sampai pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Kitab Ester dipercaya sebagai latar sejarah, bahwa kitab ini sebagai tarik yang cermat dari beberapa peristiwa. Kitab ini tidak memberikan petunjuk mengenai siapa penulisnya. Beberapa orang berteori bahwa Mordekailah penulisnya, tetapi sedikit sekali bukti untuk menganjurkan bahwa teori tersebut, dan karena itu bahwa penulisnya tidak diketahui. Kitab Ester ini ditulis pada abad ke-4 dan berakhir pada awal 5 abad sebelum Masehi. Garis besar kitab yaitu Ester mulai berpuasa, Mordekai menolak untuk sujud, rencana pelepasan, Ester dalam bahaya, jamuan makanan pertama Ester, jamuan makanan kedua Ester, musuh-musuh Israel dibinasakan, merayakan hari-hari Purim, kebesaran Mordekai. Tema-tema utamanya yaitu Purim dan umat Allah. Arkeologi dan perjanjian lama. Kontribusi umat dari arkeologi pada penyelidikan Alkitab adalah: yang pertama, pembentukan sejarah dan menggunakan informasi dalam Alkitab dan melengkapinya dengan penemuan-penemuan arkeologi. Yang kedua, rekonstruksi situasi politik, memberikan penjelasan sebab dan akibat beberapa peristiwa yang diceritakan dalam Alkitab. Penemuan kembali adat istiadat dan berbagai kebiasaan yang memberikan alasan-alasan mengapa orang zaman dahulu bertindak sebagaimana yang mereka lakukan. Tujuan arkeologi adalah menemukan kembali peninggalan materi kebudayaan dari bangsa-bangsa zaman dahulu. Bagi para penulis kitab suci, sejarah merupakan suatu alat teologis yang melaluinya Allah menyatakan dirinya. Catatan-catatan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian itu, tetapi juga urutan kejadiannya. Perjanjian Lama mengemukakan bait suci di Yerusalem sebagai satu-satunya tempat penyembahan yang sah. Kesimpulannya yaitu kitab Ezra dan Nehemia mengajarkan kembali dan mendorong umat Allah untuk memperoleh kemenangan dari tantangan yang berat melalui penyerahan kepercayaan kepada kuasa Allah. Kitab Ester membuktikan bahwa Allah tetap setia dalam memelihara dan menolong umatnya yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Arkeologi dan perjanjian lama tentang kebudayaan zaman kuno berdasarkan benda peninggalan dan terkandung banyak peristiwa sejarah. Sekian, terima kasih. Oke. Habis ya? Siapa? Siapa? Pegangan. Ada kau tulis kawan. Oh ya, ini salah ya, salah format ya. Kalau salah format ini lari dari apa gitu. Dari mana kau dapat ini format ini? Kau 1A 1B ya? Ya? Baca dulu formatmu. Kau 1A 1B. Yang kau tulis apa? Yang kau tulis apa di situ? Ya? Yang kau kirim itu apa kau tulis? Formatmu, format filemu apa? Satu A. Baca dengan baik dulu. Begitu caranya, saya tulis, saya suruh. Atau jangan-jangan punya orang 1B, kau copy paste, kau buat punyamu ini. Atau 1C gitu.
Kau 1B atau 1A? Oke, silakan. Tak jelas kau ini. Udah terakhir pun masih salah buat kau. Saya akan membacakan laporan baca saya, yaitu kitab Ezra, Nehemia, Ester, Arkeologi dan Perjanjian Lama. Latar belakang: Ezra dan Nehemia adalah para pemburu yang hidup sejaman pada periode pasca pembuangan. Bersama kitab-kitab sejarah lainnya seperti Samuel, Raja-Raja, Tawarik. Kitab ini dibagi menjadi 2 kitab dalam subkitab. Waktu penulisan kitab, tradisi menyebut Ezra ahli kitab ini sebagai penulis Tawarik dari sejarah masa pasca pembuangan seperti yang diuraikan 1 Tawarik 2 dan Ezra Nehemia. Demikian juga menurut Tahmud Bomolia Baba Bata. Garis-garis besar: Kisah Sebajar dan Zerubabel 2. Riwayat hidup Ezra bagian 1. 3. Riwayat hidup Nehemia bagian 1. 4. Riwayat Ezra bagian 2. 5. Riwayat hidup Nehemia bagian 2. Tema-tema utama: Yahweh sebagai penjaga perjanjian, periode pemulihan pembaruan dan benih-benih aliran Farisi. Ester. Latar belakang: sekitar awal abad ke-5, para penguasa agama ini dari Persia masa cukup aman di bagian timur untuk menguasai perluasan untuk melintasi Laut Tengah dengan mengorbankan Yunani. Waktu penulisan kitab ini lagi pula, walaupun kejadian-kejadian aktual dapat menimbulkan kesan sepertinya telah diatur, bahkan lebih dari kisah-kisah fiksi. Para penafsir modern dinyatakan sebagai kejadian sejarah yang akurat. Kitab ini itu sendiri tidak memberikan petunjuk mengenai siapa penulisnya, walaupun orang berteori bahwa Mordekailah penulisnya. Sedikit sekali bukti yang tersedia untuk menunjukkan teori tersebut. Garis-garis besar: Ester mulai berkuasa, Mordekai menolak untuk sujud. 3. Rencana pelepasan Ester dalam bahaya. 4. Jamuan makan pertama Ester. 5. Jamuan makan kedua Ester. 6. Musuh-musuh Israel dibinasakan. 8. Masyarakat hari Rabu Purim. 9. Kebesaran Mordekai. Tema-tema utama: Purim, umat Allah. Arkeologi dan Perjanjian Lama. Tujuan arkeologi adalah untuk menemukan kembali peninggalan materi kebudayaan dari bangsa-bangsa zaman dahulu. Dengan demikian berusaha untuk menyusun kembali sejarah dan gaya hidup mereka. 1. Apa yang dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Pembentukan suatu kerangka, rekonstruksi sebagai situasi, penemuan kembali adat istiadat. 2. Apa yang tidak dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Keterbatasan yang terdapat dalam arkeologi dinilai dengan sangat jelas dalam kumpulan serpi-serpi informasi oleh Edwin Yemuchi yang harus disadari oleh para arkeologi. 1. Hanya sebagai kecil bukti yang masih ada di dalam tanah. 2. Hanya sebagai kecil situs-situs yang telah ditemukan. 3. Hanya sebagian kecil situs-situs yang ditemukan itu digali. 4. Hanya sebagian kecil tiap situs itu sudah digali. Kesimpulan: kitab Nehemia, Ester dan arkeologi memberikan wawasan penting tentang sejarah dan kehidupan masyarakat pada zaman Perjanjian Lama.
Nehemia mengisahkan tentang upaya membangun kembali tembok Yerusalem setelah pemulangan orang Israel dari pembuangan Babel. Baik, saudara, saya sudah membaca semua hasil laporan bacanya, tetap tidak ada yang begitu serius ya. Saya sudah katakan bahwa yang isinya ialah latar belakang, waktu penulisan, garis besar dan tema-tema. Ini setelah semua dibahas baru bicara kesimpulan saudara tentang bacaan itu. Tapi ada yang sebagian mengerjakan, tapi ada sebagian lagi tidak. Lalu kalau dikatakan tema-tema, bukan hanya mendaftarkan tema itu aja, tapi apa pemahaman saudara tentang tema-tema kitab itu. Kalau hanya mendaftar misalnya tema Esther ini kan, Yahweh sebagai penjaga perjanjian, periode pemilihan, pembaruan, dan begini, aliran berisi. Ya apa artinya itu? Bagimu ya, bukan bagi saya, bagimu. Dijelaskan di sini, pemahamanmu tentang itu apa. Tidak Anda singgung itu. Jadi hanya kau catat sedikit dari sini, kau baca tanpa dipahami lebih dalam. Nah, secara khusus tentang arkeologi itu kan bagian yang penting dalam perjanjian lama. Arkeologi itu kan untuk menemukan atau menggali kembali sejarah perjanjian lama. Apa yang ditemukan menjadi bukti adanya sejarah perjanjian lama. Jadi galian-galian arkeologi itulah yang mendukung pembuktian kitab suci atau sejarah kitab suci. Tapi tidak begitu kalian jelaskan itu apa-apa saja yang ditemukan menjadi bukti arkeologi. Padahal di sini kan disebutkan ini. Memang ada yang menulis tapi tidak jelaskannya apa-apa saja. Ini kan ada situs penyembahan dijelaskan di sini. Apa saja situs-situs yang menjadi bukti arkeologi. Mulai dari halaman 364 ya. Ada arsip-arsip. Arsip ini ada Ebla, Mari, Luji, kemudian Emar, Ugarit, perpustakaan Asurbanipal di Niniwe. Ini galian-galian arkeologi. Ada gunungan laut mati, ada monumen dan prasasti, lalu catatan sejarah istana, situs-situs penyembahan, referensi Alkitab. Nah, itu arkeologi. Nah, kembali ke kitab Ezra Nehemia nanti ya, karena ini saya katakan bahwa ujian akhir semester kita tertulis. Saya tidak mau lagi terjebak dengan paper-paper yang akan saudara tulis, karena saya yakin kalau dibuat paper pun kalian tidak serius mengerjakannya. Tapi ini saya akan uji dari pemahamanmu nanti dari hasil laporan baca ini. Kalau saya minta nanti coba jelaskan tema-tema dari kitab Ezra Nehemia, bayanganku, asumsiku, saudara sudah memahami. Dan jangan nanti kerenyitkan mukamu karena tidak ada gunanya. Lebih baik sekarang kau hafal-hafal, kau baca lagi, ulang-ulang, sehingga kau mengerti. Kalau kau hanya tulis saja nanti tema-temanya Yahweh sebagai penjaga perjanjian lama, itu nilainya hanyalah 1, karena Anda hanya
menuliskan ini tanpa memberi pemaknaan terhadap tema-tema itu. Misalnya apalah tema Ester, Purim, umat Allah, gitu aja, nggak dapat nilai. Ya paling nilainya 1, 2 gitu. Tapi kalau kau jelaskan Purim itu apa, di sini kan sudah dijelaskan apa itu Purim. Purim, kitab Ester dibaca setiap tahun pada waktu Yahudi merayakan hari raya Purim, undi-undi. Lalu perayaan tersebut diperkirakan diadakan pada akhir Februari, awal Maret, memperingati pembebasan yang dilaporkan di dalam kitab tersebut. Demikian kitab tersebut menetapkan pelaksanaan perayaan hari raya Purim. Jadi apa itu hari raya Purim? Ya jelaskan nanti. Jangan nanti hanya daftarkan tema-tema Ester Purim, umat Allah. Ada narasi penjelasan tentang apa itu Purim, apa itu umat Allah, maka ya nilainya tidak akan bagus. Mumpung ada kesempatan belajar, belajarlah. Jadi mahasiswa itu saya katakan, saya ulangi ya, mahasiswa itu ialah orang yang mampu bekerja dalam tekanan, bekerja dalam situasi yang seberat apapun. Kalau tidak, Anda tidak bisa jadi pemimpin. Pemimpin itu nanti menjadi orang yang bekerja di bawah tekanan. Ditekan dari sinode, ditekan dari gereja, ditekan dari masyarakat, ditekan juga dari keluarga. Tapi Anda harus bisa mengambil keputusan, kesimpulan, tindakan pelayanan. Mungkin beberapa kali kita bertemu, saya katakan kalau tidak tahan di sini, silakan keluar. Karena ini masih semester 1 kan, bisa mengubah haluan kalau nggak tahan di sini. Tapi entah dimanapun kau kuliah nanti sama ya. Entah di jurusan apapun di universitas lain, jika sudah masuk ke mahasiswa, dia akan dilatih bekerja dalam tekanan. Tidak ada pilihan lain. Jika ingin menjadi pemimpin yang baik, harus mampu bekerja di bawah tekanan. Minggu yang lalu sudah ada orang yang mengundurkan diri, teman kalian kan? Sudah tahu siapa yang mengundurkan diri dari sini? Enggak ya? Mungkin kalian kenal itu. Masa enggak ada yang satu kelas satu kamar dengan dia di kelas ini. Atau informasinya kalian nggak tahu juga. Oke lah, tak usah saya kasih tahu. Nanti kalian menyusul kan. Tapi kalau ingin menyusul pun nggak apa-apa. Saya sudah nasihati dia berkali-kali di ruangan saya jelaskan bagaimana mahasiswa, bagaimana tugas-tugas mahasiswa. Tetap dia ngotot untuk keluar dari sini. Siapa namanya? Ya, enggak, bukan itu yang saya maksud. Saya tidak mau membahas dia. Yang saya maksud ialah dia sudah keluar dari kampus kita. Lalu saya tanya dia, apakah saudara keluar gara-gara saya? Karena saya mengatakan jika tidak mampu belajar di sini, silakan keluar. Ya, enggak apa-apa, bebas. Saudara bisa punya pilihan. Tapi saya harus sampaikan, belajar di kampus ini akan mendidik saudara menjadi pemimpin yang tangguh di masa depan. Jadi kalau saudara tidak mau ingin jadi pemimpin Kristen di masa depan yang tangguh, lebih baik keluar dari kampus ini. Ada lagi kampus-kampus lain yang mungkin bisa mencetakmu menjadi pemimpin yang bukan pemimpin rohani. Mungkin pemimpin perusahaan, mungkin menjadi ASN atau menjadi tentara atau polisi, terserah. Entah dimanapun saudara, jika ingin jadi pemimpin harus punya kemampuan mental, spiritual yang baik. Nah, jadi belajar ini seperti itu. Jadi jangan asal belajar. Saya mengajar saudara untuk memiliki pengetahuan yang baik dan yang benar. Kalau seperti tadi, ini sudah laporan baca yang keempat.
tidak ada yang secara lugas menyampaikan isi dari bacaannya, bagaimana kamu nanti jadi pendeta yang lugas menyampaikan isi pemahamanmu kepada jemaat? Khotbah yang bagus ialah khotbah yang Anda mengerti dan paham apa yang Anda khotbahkan. Kalau selama Anda tidak paham apa yang Anda khotbahkan, jangan berkhotbah. Lebih baik katakan saya tidak mau berkhotbah. Makanya nanti setiap membaca kitab sebelum berkhotbah, pastikan dirimu sudah memahami, mengerti apa yang kau khotbahkan dan lakukan apa yang kau khotbahkan itu, lalu baru kau berani berkhotbah di depan umat. Jadi kalau kau misalnya tidak paham tentang Ezra Nehemia, soal arkeologi Perjanjian Lama, bagaimana mungkin Anda bisa berkhotbah dengan baik? Sejatinya memang Anda harus lebih dulu ke Yerusalem sekitarnya, melihat situasi itu supaya Anda tidak hanya berkhotbah katanya. Tapi mungkin kita tidak berkesempatan pergi ke Yerusalem, melihat secara fisik sejarah di sana. Tidak pernah berkesempatan, misalnya belum pernah berkesempatan ke Mesir, ke Sinai, ke Golgota, situs-situs di mana cerita dalam Alkitab ini ditulis. Tapi dengan membaca arkeologi, maka Anda dituntun ke dalam pengertian yang baik dan benar. Itulah fungsinya belajar arkeologi Perjanjian Lama. Apa-apa saja yang terjadi di sana, situs-situs apa saja yang ada di sana, membuktikan semua karya sejarah Perjanjian Lama. Nah, ini yang perlu sehingga nanti saudara bisa memahami teks suci dengan baik. Saya ulangi, ini bagian dari ujian. Ezra Nehemia juga bagian dari ujian. Jadi kalau saya tanya nanti, sebutkanlah pemahaman saudara tentang arkeologi Perjanjian Lama, Anda sudah bisa menjelaskan apa itu arkeologi Perjanjian Lama. Maka kerjamu setelah ini ialah ringkas lagi apa yang disampaikan laporan kelompok tadi, laporan baca tadi. Kalau Anda belum puas, belum tahu apa yang mereka sampaikan tadi, ya baca lagi di kamarmu, lalu buat ringkasan-ringkasanmu, sehingga ketika ujian nanti saudara sudah siap. Karena apa? Anda sudah paham apa itu arkeologi Perjanjian Lama. Nah ini, jadi arkeologi Perjanjian Lama ini ada petunjuk-petunjuknya kan? Apa yang tidak dapat dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Ini sudah dibuat mereka ini petunjuk-petunjuk. Apa yang dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab? Ini kan sudah ada. Kontribusi utama dari arkeologi pada penyelidikan Alkitab adalah penerangan yang diberikan mengenai kehidupan pada zaman Alkitab. Penerangan ini meliputi satu, pembentukan suatu kerangka sejarah dengan menggunakan informasi yang diberikan dalam Alkitab dan melengkapinya dengan penemuan-penemuan arkeologi. 2, 3 itu ada. Artinya sudah ada kontribusi arkeologi ke Alkitab. Tapi ada juga apa yang tidak dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab. Artinya arkeologi, penemuan situs-situs itu tidak semua bisa mendukung Alkitab. Tidak dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab. Apa itu? Keterbatasan yang terdapat dalam arkeologi dinilai dengan sangat jelas dalam kumpulan serpihan-serpihan informasi oleh Edwin Yamauchi yang harus disadari oleh para arkeolog. Apa itu? Hanya sebagian kecil bukti yang masih ada di dalam tanah. Hanya sebagian kecil situs-situs yang telah ditemukan. Hanya sebagian kecil situs-situs yang ditemukan itu sudah digali. Ini yang tidak dapat dilakukan arkeologi untuk Alkitab. Lalu ada lagi di sini apa yang sudah dilakukan arkeologi. Yang sudah dilakukan arkeologi tadi sudah saya jelaskan itu bahwa mereka menemukan banyak sekali. Pertama, arsip-arsip yang digunakan dalam penulisan Alkitab. Nah, artinya sejarah Alkitab itu terbukti dari penemuan arsip-arsip itu. Arsip-arsip apa itu? Tadi sudah ada Ebla, ada
mari, ada nuji dan sebagainya. Itulah peran arkeologi dalam rangka membenarkan sejarah dan informasi yang ditulis di dalam Alkitab. Belajarlah ini, karena ini akan menjadi bagian dari ujian akhir semester. Gitu ya. Jadi nanti saya ulangi, bahan ujian kita ialah dari mid semester, setelah ujian dari laporan baca itu sampai sekarang, baru ditambah nanti hasil kerja kelompok. Kerja kelompok itu akan kita bahas sebentar lagi. Dari situ akan ada ujian. Apakah saudara paham tentang makalah-makalah itu? Walau kamu tidak menyaji, bukan kelompokmu, Anda pun harus pelajari itu satu persatu. Ada 4 makalah dalam semester ini. Dalam pahami, ikutlah terlibat di dalamnya, sehingga nanti kau bisa mengerti dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian pada akhir semester. Begitu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka, dan kita akan masuk kepada paper kelompok. Silakan maju kelompok 1 ke depan untuk menyampaikan papernya yang berjudul hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bagaimana hubungannya ini? Kita akan dengar dari hasil kerja, hasil penelitian, hasil pembahasan dari kelompok 1. Silakan. Angkat kursi kalian kalau kalian ingin duduk. Silakan angkat kursi masing-masing ke depan. Kami akan memaparkan hasil dari makalah yang sudah kami buat. Selamat mendengarkan. Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kata perjanjian menunjukkan ikatan antara Allah dengan manusia. Perjanjian lama memuat perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Allah akan melindungi dan memelihara umatnya, dan bangsa Israel dituntut untuk setia kepada Allah. Perjanjian baru memuat perjanjian Allah dengan seluruh umat manusia. Kedua perjanjian ini mengandung pembelian dari Allah dan putranya. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam Kristen, pengenapan nabuat para nabi. Perjanjian lama diakui sebagai firman Allah oleh semua gereja Kristen.
Perjanjian Lama adalah kumpulan yang dikarang lebih dari 2000 tahun lalu. Perjanjian Lama merupakan tulisan-tulisan para nabi zaman dahulu yang bertindak di bawah pengaruh Roh Kudus. Meski demikian, masih banyak orang Kristen yang kurang mengenal isi dan makna Perjanjian Lama itu. Jika Yesus Kristus sudah menabi Perjanjian Lama dengan adanya Perjanjian Baru, apakah dengan demikian Perjanjian Lama itu masih perlu? Ataukah sudah usang? Pertanyaan-pertanyaan berikut akan dijawab melalui paparan yang akan disediakan Bapak. Bab 2 pembahasan sejarah dan isi Perjanjian Lama. Sejarah Perjanjian Lama dalam bentuknya memiliki sejarah yang panjang, tetapi itu berasal dari zaman dahulu dan tempat yang jauh, serta telah melalui proses penyuntingan, pengumpulan, penyalinan, dan penerjemahan selama berabad-abad. Perjanjian Lama merupakan Alkitab dari Alkitab agama Kristen yang dasar utamanya adalah Alkitab Ibrani. Dalam sejarah Perjanjian Lama terdapat banyak kitab berbeda yang disusun, ditulis dan disunting oleh berbagai penulis selama beberapa abad lamanya. Beberapa ahli berpendapat bahwa kanon Alkitab Ibrani ditentukan sekitar abad ketiga Masehi atau setelah masa tersebut. 2. Susunan kitab Perjanjian Lama. Kitab-kitab Taurat. Istilah Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti hukum-hukum atau instruksi. Kitab ini menuntut kita untuk dapat mengikuti kisah-kisah selanjutnya dalam Alkitab. Para ahli meyakini bahwa kitab Taurat ini ditulis oleh Musa sendiri. Bagian-bagian dari kitab ini yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab-kitab sejarah menceritakan tentang masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Yang kedua, kehidupan bangsa Israel di tanah Kanaan di bawah hakim-hakim dan nantinya raja-raja. Perpecahan kerajaan Israel menjadi Israel dan Yehuda, kejatuhan pembuangan kerajaan Israel dan Yehuda, kembalinya Yehuda dari pembuangan. Adapun kitab-kitab dalam kitab-kitab sejarah ini yaitu yang pertama Yosua, yang kedua Hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-raja, 2 Raja-raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Ester. Kitab-kitab puisi dan hikmat. Kitab-kitab ini berbeda corak sastranya dibanding kitab-kitab lainnya yang umumnya berbentuk narasi cerita. Di dalam kitab ini akan menemukan bentuk puisi Ibrani, sementara itu kitab-kitab hikmat berisi pertanyaan-pertanyaan dan petunjuk-petunjuk praktis seputar kehidupan. Sebagian kitab-kitab puisi adalah Ayub, Amsal, Khotbah, dan sebagian kitab Mazmur. Dapat digolongkan kepada kitab-kitab hikmat yaitu yang pertama Ayub, Mazmur, Amsal, Khotbah, dan Kidung Agung. Kitab-kitab nabi-nabi besar. Nabi adalah seorang yang berbicara atas nama Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, kitab-kitab para nabi berisi pesan-pesan kepada bangsa Israel dan Yehuda. Pembagian ke dalam nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil dilakukan atas dasar panjang dan pendeknya kitab-kitab tersebut. Yang pertama, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan yang terakhir Daniel. Kitab-kitab nabi-nabi kecil yaitu yang pertama Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan yang terakhir adalah Maleakhi. B. Gambaran umum tentang Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah suatu pilihan istimewa dari kesusastraan Ibrani purba yang di Israel. Setidak-tidaknya di kalangan pimpinan agama Yahudi diakui sebagai suatu kumpulan kitab-kitab suci, jadi sebagai kanonik. Pada asasnya dalam kanon ini hanya dimuat apa yang mempunyai wibawa rohani bagi jemaat Yahudi dalam dan sesudah pembuangan. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan kerajaannya lewat kerajaan Israel. Allah menggunakan wewenang dan kuasanya dengan memilih suatu umat dan memberikannya sebagai kuasa kepada imam, nabi, atau raja yang memimpin kerajaan Israel. Tujuan Allah ialah menunjukkan kepada bangsa-bangsa seperti apa kerajaan Allah lewat bangsa Israel. Dengan melihat kemenangan dan mukjizat-mukjizat ajaib yang dialami bangsa Israel, Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Namun kerajaan Israel justru jadi sombong dan melupakan Allah. Mereka lupa akan segala keajaiban yang Allah kerjakan atas mereka. Bangsa Israel malah menyembah ilah bangsa asing dan mengikuti kebiasaan bangsa di sekitar mereka.
Sehingga gagasan kerajaan Allah dalam perjanjian lama adalah Allah sebagai raja atas semua ciptaan dan Allah sebagai raja atas Israel. C. Pokok-pokok isi perjanjian lama. 1. Pentatuk. Pentatuk adalah sebuah istilah yang dipakai untuk kelima kitab perjanjian lama atau Kejadian sampai Ulangan. Dalam Alkitab Ibrani, kitab-kitab ini disebut sebagai hukum Torah yang berarti pembimbing atau petunjuk. Namun, Pentatuk meliputi lebih dari sekedar hukum. Narasi-narasi besar dalam Pentatuk bercerita tentang kisah penciptaan, tentang Allah yang memilih bangsa Israel, dan tentang orang-orang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kelima kitab pertama dalam Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, merupakan satu besar yang disusun sebagai sebuah kesatuan, lalu dibagi-bagikan menjadi 5 jilid berdasarkan isinya. Hanya karya yang satu itu jangan dibandingkan apalagi disamakan dengan sebuah buku modern. Kelima kitab pertama itu benar suatu karya sebab oleh para penyusun terakhir dipandang sebuah keseluruhan dan dihubungkan dengan Musa sebagai tokoh utamanya. 2. Kitab-kitab sejarah. Rangkaian kitab-kitab sejarah yang pertama mencakup kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Rangkaian kitab ini sebenarnya satu karya besar yang dijiwai gagasan kitab Ulangan. Allah mengasihi umatnya dan membimbingnya sepanjang sejarah. Jika saja umat taat dan setia kepada Tuhan, ia ternyata mendapat berkat, yaitu kemakmuran dan damai sejahtera. Tetapi sayangnya umat nyatanya seringkali tidak setia dan bahkan terus tambah tidak setia. Maka oleh Tuhan umat dihukum dan ia mengalami kutukan. Akhirnya umat malah jatuh binasa, namun Allah tidak meninggalkannya. Rangkaian kitab-kitab sejarah yang kedua mencakup kitab Tawarik dan kitab Ezra sampai Nehemia. Karya sejarah ini sebagian mengulang apa yang sudah dikisahkan dalam rangkaian pertama itu, tetapi semuanya disoroti dari sudut pandang lain dan pandangan itu lebih optimis daripada pandangan yang menjiwai rangkuman pertama. Singkatnya, kitab-kitab sejarah itu sebenarnya katekese, naratif atau teologi naratif, dan dengan pendekatan itulah kitab-kitab itu perlu dibaca dan dipahami. 3. Kitab-kitab puisi dan sastra hikmat kebijaksanaan. Menurut kisah Injil, Yesus sendiri gemar akan kitab-kitab ini dan banyak menggunakannya. Yesus nampaknya sebagai penerus para nabi dan sekaligus melampauinya. Maka perlulah para pembaca Kristen disiapkan untuk membaca buku-buku itu. Batas-batas dari sastra puitis dalam perjanjian lama tidaklah mudah untuk ditentukan, karena sedikit sekali yang diketahui tentang sifat yang tetap dari puisi Ibrani dan kitab Mazmur, Amsal, Kidung Agung, dan Ratapan semuanya berbentuk puisi. Bagian terbesar dari kitab Ayub dan beberapa bagian dari kitab Pengkhotbah merupakan puisi. Walaupun kitab-kitab hikmat di perjanjian lama biasanya berbentuk puisi, kitab-kitab tersebut diklarifikasikan sebagai sastra hikmat karena alasan-alasan lain. Bagi masyarakat Ibrani, hikmat merupakan kepandaian untuk hidup yang memadukan kemampuan untuk mengamati berbagai fungsi kepandaian manusia dan penerapan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Sastra hikmat dari perjanjian lama meliputi kitab-kitab yang berisi ajaran dan nasihat, yaitu Amsal dan Kidung Agung, dan kitab-kitab yang berisi pemikiran yang dalam seperti Ayub, Pengkhotbah, demikian juga beberapa Mazmur hikmat. Dan beberapa bagian dari kitab-kitab para nabi menggunakan istilah atau tema hikmat. 4. Kitab para nabi. Kitab-kitab nabi merupakan sastra yang berdiri sendiri dalam perjanjian lama dan sebenarnya di seluruh dunia Timur Tengah. Meskipun nabi-nabi itu tidak dapat di Israel saja, tetapi ada perbedaan besar antara nabi-nabi dalam perjanjian lama dengan nabi-nabi di luar Israel. Teristimewa mengenai pemberitaan religius etis oleh nabi-nabi perjanjian lama itu. Pada masa kuno pun, misalnya pada masa Samuel, sudah ada pelopor-pelopor nabi-nabi yang pada umumnya disebut pelihat dan seringkali bersifat ekstatis. Di dalam kitab-kitab nabi-nabi ada terdapat satu kitab yang sebenarnya bukan kitab nabi, yaitu kitab Yunus, yang merupakan satu legenda mengenai seorang nabi. Kitab Daniel termasuk juga kitab nabi-nabi dalam terjemahan Indonesia, tetapi dalam perjanjian lama Ibrani, kitab ini termasuk Ketubim, karena merupakan sebuah kitab apokaliptis. Kitab nabi-nabi yang terdahulu terdiri dari kitab-kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja.
Kitab-kitab ini disebut sebagai kitab-kitab terdahulu karena justru dalam kitab-kitab ini terasa pengaruh teologi nabi-nabi. Kitab nabi-nabi yang terkemudian yang terdiri dari kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, dan Zefania. D. Pentingnya perjanjian lama. Mengapa perjanjian lama itu penting? Jika itu adalah kumpulan buku yang dikarang lebih dari 2000 tahun lalu dan telah digenapi dengan datangnya Yesus Kristus di dalam perjanjian baru, lantas mengapa perjanjian lama masih perlu dan penting untuk dipahami? Pertanyaan-pertanyaan tersebut nampaknya akan terjawab dengan beberapa pokok. Yang pertama, perjanjian lama merupakan Alkitab Yesus Kristus, yaitu Yesus mengenal sejarah perjanjian lama. Yang kedua, Yesus mendasarkan pengajarannya pada perjanjian lama tertulis dalam Matius 5 ayat 17. Yang ketiga, Yesus menggunakan perjanjian lama untuk menentang iblis dalam Matius 4 ayat 1-11. Yang kelima, Yesus menyatakan bahwa nubuat-nubuat perjanjian lama digenapi dalam dirinya dalam Lukas 4 ayat 16-21. B. Perjanjian lama sering dikutip oleh penulis perjanjian baru. Ada kurang lebih 2650 kutipan dari perjanjian lama di dalam perjanjian baru, yaitu kurang lebih 350 kutipan langsung dan 2300 kutipan tidak langsung, serta persamaan bahasa. Dengan kata lain, rata-rata terdapat satu kutipan perjanjian lama dalam setiap 3 ayat perjanjian baru. Kitab Yesaya dan Mazmur paling sering dikutip atau masing-masing lebih dari 400 kali. Hanya Kidung Agung yang tidak pernah dikutip dalam perjanjian baru. C. Perjanjian lama merupakan dasar untuk memahami perjanjian baru. Antara lain, 1. Dari segi bahasa atau bahasa Yunani dalam perjanjian baru banyak dipengaruhi oleh bahasa perjanjian lama. Yang kedua, dari segi sejarah. Sejarah perjanjian lama dilanjutkan oleh sejarah perjanjian baru. Yang ketiga, dari segi teologi. Tema-tema teologi perjanjian lama seperti penciptaan, dosa, hukuman, pertobatan, kurban, keselamatan, dan sebagainya menjadi dasar teologi perjanjian baru. D. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menyatakan mengenai Allah yang Esa. Allah Israel adalah sama dengan Bapa Yesus Kristus. Yang pertama, sifatnya sama, yaitu Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Pengasih. Yang kedua, rencananya sama, yaitu untuk keselamatan manusia dan penyempurnaan dunia ciptaannya. Yang ketiga, tuntutannya sama, yaitu hidup suci, kasih kepada Allah dan sesama manusia. E. Perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan firman Allah. Allah berbicara atau berfirman melalui perjanjian lama, sebagaimana juga melalui perjanjian baru untuk menyatakan kasih-Nya dan menyampaikan kehendaknya kepada manusia. F. Perjanjian lama mengandung sastra yang indah, termasuk cerita yang termasyhur seperti cerita Yusuf, Rut, Daud, Elisa, Yunus, Esther, dan sebagainya, dan puisi yang bagus seperti dalam kitab Ayub, Mazmur, Yesaya, dan lain-lain. E. Hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kata perjanjian menunjukkan ikatan antara Allah dengan manusia. Perjanjian lama memuat perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Allah akan melindungi dan memelihara umatnya, dan dari pihak bangsa Israel dituntut kesetiaan kepada Allah. Perjanjian baru memuat perjanjian Allah dengan seluruh umat manusia. Kedua perjanjian ini mengandung pewahyuan diri Allah dan putranya. Kedua merupakan satu kesatuan dalam Kristus. Penggenapan nubuat para nabi. Relasi antara perjanjian lama dan perjanjian baru termasuk salah satu topik diskusi hangat pada permulaan kekristenan. Pada zaman Rasuli terdapat heresi seperti Gnostisisme yang menolak pernikahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Heresi ini bahkan menolak perjanjian lama dengan alasan bahwa Allah perjanjian lama yang disebut Demiurgos sama sekali lain dari Allah yang benar yang diwartakan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Perjanjian lama merupakan bagian pertama dari kitab suci Kristen dan sebagian besar berdasarkan pada Alkitab Ibrani yang berisikan 39 kitab. Di waktu menentukan kanon dan kumpulan perjanjian lama, yang pertama-tama dianggap sebagai berwibawa ialah segala apa yang dapat menunjukkan asalnya dari Torah atau Taurat, imamat, dan teks-teks yuridis atau teks-teks hukum yang berhubungan dengan itu. Kedua, segala yang apa menunjukkan asalnya daripada pernyataan-pernyataan kenabian dan kitab-kitab historis yang telah mengalami pengaruh para nabi.
dan pada akhirnya segala apa yang dapat menunjukkan asalnya dari ajaran-ajaran kesusilaan praktis, kebijaksanaan atau hikmat, dan dari nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu yang dipergunakan dalam ibadah. Penyelidikan tulisan Perjanjian Baru secara sepintas memperlihatkan adanya kaitan yang erat dengan Perjanjian Lama dan PB. Perjanjian Baru tidak mungkin dimengerti dengan benar apabila Perjanjian Lama dibuang. Banyak kutipan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menunjukkan betapa besar arti dari kesinambungan yang menghubungkan zaman Kristen dengan zaman Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru terdapat macam-macam cara pengutipan Perjanjian Lama, dan banyak diantaranya dengan jelas memperlihatkan gagasan tentang kewibawaan. Seringnya dicatat ungkapan seperti ada yang tertulis, menunjukkan bahwa Perjanjian Lama dianggap sangat penting untuk mendukung kebenaran-kebenaran Perjanjian Baru. Contoh yang menonjol ialah pengelompokan berbagai kutipan tentang suatu tema, seperti yang terdapat dalam Roma 3, kewibawaan nasional Perjanjian Lama terlihat dalam penggunaan rumusan. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan. Atau ucapan lain yang serupa yang sering terdapat dalam Injil Matius. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan dengan bermacam-macam cara bahwa Perjanjian Lama digenapi dalam pelayanan Yesus. Teologi Perjanjian Baru tidak dapat mengabaikan penggantinya kontribusi Perjanjian Lama dalam pembentukan pemikiran Perjanjian Baru. Sangat perlu bagi setiap ahli teologi untuk menjelaskan pemahamannya tentang hubungan antara ajaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hal itu dikarenakan sifat otoritas atau kewibawaan yang dimiliki Perjanjian Lama itu sendiri. Kesimpulan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah dua bagian yang penting dalam pernyataan teologi Kristen. Perjanjian Lama merujuk pada keseluruhan kitab-kitab Alkitab yang ditulis sebelum kedatangan Yesus Kristus. Sementara Perjanjian Baru merujuk pada kitab-kitab yang ditulis setelah kedatangan dan karya Yesus Kristus. Perjanjian Lama mencakup kitab-kitab dari Kejadian hingga Maleakhi. Di dalamnya terdapat hukum Tuhan, riwayat orang-orang pilihannya atau terutama bangsa Israel, nubuat-nubuat tentang Mesias yang akan datang, serta ajaran moral dan perintah Tuhan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru mencakup kitab-kitab Injil, kitab para rasul, dan surat apostolik. Di dalamnya kita membahas tentang kelahiran, kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Jelas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan dua bagian kitab yang saling berhubungan, meskipun ada perbedaan dalam cara Allah memerintah dan berinteraksi dengan umatnya. Terdapat kontinuitas antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru memperkuat, menggenapi, dan melanggengkan janji-janji Allah dalam Perjanjian Lama. Yesus Kristus adalah pemenuhan nubuat-nubuat Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan datang. Yesus Kristus adalah pusat dan pemenuhan dari firman dan janji Allah dalam Perjanjian Lama. Ia melaksanakan hukum Tuhan dengan sempurna, menggantikan korban ritual dengan pengorbanan dirinya sendiri di kayu salib, serta membawa penyelamatan dan kehidupan yang kekal melalui kebangkitannya. Perjanjian Baru mengajarkan pemahaman yang lebih dalam tentang Yesus Kristus, kasih karunia, dan hidup dengan Roh Kudus. Ia mengajarkan umat Kristen untuk hidup dengan hati yang diperbaharui, mengasihi sesama, mengampuni, dan mengikuti teladan Kristus. Secara umum, Perjanjian Baru dianggap sebagai dasar hukum bagi kehidupan Kristen. Namun itu tidak berarti Perjanjian Lama tidak berarti atau diabaikan. Perjanjian Lama tetap sebagai bagian dari kitab suci yang bernilai, memberikan konteks sejarah, mengajarkan tentang karakter Allah, dan memberikan kewawasan tentang kehendaknya. Pada dasarnya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan dua bagian kitab dalam Alkitab yang berkesinambungan. Yesus datang mengenapi Perjanjian Lama, artinya penting untuk memahami kedua bagian kitab ini tanpa memisahkan kedua unsurnya. Seperti halnya yang sudah dibahas di bahasan sebelumnya,
Sebelumnya pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa penting perjanjian lama itu jika sudah digenapi di perjanjian baru terjawab sudah dalam bahasan sederhana yang sudah tertera di waktu sebelumnya. Perjanjian lama memuat perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Allah akan melindungi dan memelihara umatnya, dan dari pihak bangsa Israel dituntut kesetiaan kepada Allah. Perjanjian baru memuat perjanjian Allah dengan seluruh umat manusia. Kedua perjanjian ini mengandung pewahyuan diri Allah dan putranya. Ini membuktikan seberapa pentingnya memahami perjanjian lama dan tanpa mengesampingkan unsur-unsur yang juga terdapat dalam perjanjian baru, di mana Yesus sebagai penggenak firman dalam perjanjian lama. Baik, sekian pemaparan makalah kami. Jika ada yang bertanya atau tanggapan dan saran, silakan. Oke, baik. Dia telah mendengar hasil kerja dari kelompok 1 yang membahas tentang hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita akan diskusi. Dalam diskusi ini nanti saudara diberi kesempatan untuk memberi masukan. Jika memberi masukan nanti sebutkan sumber dari bacaanmu, buku apa atau jurnal mana atau dari internet mana masukan-masukan yang kau berikan itu. Jangan bertanya dalam rangka kesalahan-kesalahan mengetik, kesalahan-kesalahan lain, karena itu tidak perlu. Dalam diskusi kita ialah harus diskusi yang membangun, bukan diskusi yang merusak atau menghancurkan. Ini bukan paper mereka, ini paper kita bersama. Jadi di kelas ini kita mencoba membangun teologi bersama, memikirkan teologi secara bersama, sehingga paper ini harus kita sempurnakan melalui masukan-masukan dari kita. Tugas kelompok nanti akan mencatat dari mana sumber-sumber Anda menambah masukan, di poin mana, sehingga nanti mereka akan mempertimbangkan masukan-masukan itu untuk diperbaiki minggu depan. Di 1 minggu ini diberi kesempatan kepada mereka nanti untuk memperbaiki paper mereka sesuai dengan masukan dari saudara. Karena paper ini sudah diberikan 1 minggu, asumsi saya saudara-saudara semua sudah membaca dan melihat mana yang perlu ditambah, diperbaiki, sehingga paper ini menjadi paper yang bagus. Jadi jangan ada pertanyaan yang wah ini salah, ini begini, nggak usah. Nanti akan saya cut ya. Oke, silakan. Siapa yang memberi masukan? Ada? Cara berpikir kita sekarang bukanlah cara berpikir menjatuhkan kawan ya. Karena itu sudah terlampau lama itu dilakoni di kampus-kampus. Sehingga ketika dia pendeta pun kerjanya hanya menjatuhkan orang. Cara berpikirnya merusak, bukan membangun. Jadi sekarang kita ubah cara belajar kita, bukan merusak, tapi cara belajar kita membangun. Karena hanya orang yang pintar dan cerdaslah akan melahirkan gereja masa depan yang penuh harapan. Tapi kalau pendeta yang selalu berpikir merusak, mencari kelemahan orang, itu akan merusak gereja, masa depan gereja. Jadi manusia seperti itu tidak perlu kita pelihara. Sekarang mulai berpikir membangun. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya tapi memberi masukan dengan sumber-sumber buku-buku yang saudara baca. Ada? Silakan. Dan itu saya catat ya, siapa yang bertanya atau memberi masukan, saya catat menambah nilaimu. Minimal kau menambah nilai untuk UTS-mu yang kurang atau laporan bacamu yang kurang. Kalau bertanya tentang apa yang belum sedikit yang belum kita pahami, boleh, silakan. Silakan. Sebutkan nama ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Angelia Sitorus.
Israel. Yang mau saya tanyakan, karena di sini tidak ada dituliskan apa-apa saja perbedaannya. Saya mau tahu apa perbedaan mendasar dari kedua nabi tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan? Silakan. Tidak ada, silakan dijawab oleh kelompok. Silakan oleh kelompok. Pertanyaannya jelas atau kurang jelas? Bisa? Ayo. Ya, di sini kami akan menjawab dan pertanyaan yang kami jawab. Apa perbedaan dari nabi dalam perjanjian lama dan nabi di luar Israel? Ya, dalam perjanjian lama itu nabi Israel yaitu Musa, Samuel, Elia berperan sebagai pembawa pesan dari Allah kepada umat Israel, dan mereka memperingati umat akan konsekuensi dari perbuatan dosa dan mengajak kembali kepada kebenaran spiritual. Sedangkan nabi di luar Israel itu contohnya yaitu Muhammad dalam Islam, tokoh Buddha dalam kepercayaan lain. Memiliki peran yaitu berbeda dalam ajaran, tradisi, dan misi keagamaan mereka. Mereka membawa pesan atau ajaran spiritual kepada pengikut mereka sesuai dengan kepercayaan dan keputusan masyarakat pada zamannya. Baiklah, terima kasih kepada Oke, ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan? Silakan. Jika ada yang mau bertanya atau memberi masukan. Ada yang mau bertanya? Atau belum baca apanya papernya kelompok 1? Oke, baik, karena tidak ada yang bertanya, karena waktu juga saya akan menyampaikan beberapa catatan terhadap paper ini. Nanti saya kirim ke grup kita supaya juga kelompok lain bisa membaca dan mempelajarinya dan tidak akan mengulanginya ke makalah berikutnya nanti. Saya akan kirim dulu. Ada banyak catatan nanti di sana. Silakan dipelajari semua ya, mempelajarinya supaya jangan saya berulang-ulang lagi nanti menyampaikan catatan-catatan seperti itu. Ini saya buat revisi, nanti minggu depan buatlah filenya setelah kelompok judul makalah, buatlah perbaikan _perbaikan. Nah, catatan saya yang pertama, makalah ini belum menjawab pertanyaan apa hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka hanya menyinggung itu dalam bagian E di halaman 11. Hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Seharusnya itulah yang perlu dibahas lebih mendalam. Tidak perlu membahas sejarah perjanjian lama, susunan kita perjanjian lama, nggak usah. Kita sudah bahas itu. Sudah kita bahas itu dalam
kelas. Yang kita belum bahas lebih dalam ialah bagaimana hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Lalu apa topik yang harusnya dibahas di situ? Di dalam hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang dibahas di situ ialah apa kaitannya hubungan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Pasti banyak. Misalnya perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Kan itu hubungannya. Jadi perjanjian lama itu berisi nubuatan-nubuatan, sementara perjanjian baru penggenapan nubuatan-nubuatan. Misalnya apa saja yang dinubuatkan di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Perjanjian lama menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Kalau kita bahas nanti Yesaya 53, Mika 5 ayat 2, itu bicara akan datang Mesias. Lalu perjanjian baru menampakkan penyataan atau perwujudan pemenuhan dari nubuatan itu dengan kelahiran Yesus Kristus yang ditulis oleh kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu satu, pemenuhan nubuatan. Yang kedua, janji tentang Roh Kudus. Di perjanjian lama itu sudah dikatakan tentang akan datang Roh Kudus. Nanti kalau kita baca Yeremia 31, 34, Yesekiel 36, 26, 27, itu sudah dinubuatkan pemberian Roh Kudus kepada umat percaya. Lalu itu digenapi di perjanjian baru ketika datangnya Pentakosta di Kisah Para Rasul 2. Di situ turunlah Roh Kudus kepada umat percaya. Atau tentang penderitaan Mesias, salib. Itu di perjanjian lama itu sudah diberitakan akan ada penyalipan Mesias. Di Yesaya 53 itu sudah dikatakan itu. Lalu digenapi di perjanjian baru. Dalam kisah-kisah di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu kelahiran Mesias itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Lalu penghancuran dan pembangunan rumah Allah, bait Allah, itu juga penghancuran, pembangunan bait Allah. Bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo dihancurkan Nebukadnezar, dibangun Ezra Nehemia, lalu dihancurkan oleh Raja Titus, kerajaan Romawi tahun 70. Nah, baru kemudian iman Abraham dan kehidupan baru. Iman Abraham di Kejadian 12, lalu kan nanti di Ibrani 13 itu bicara iman Abraham. Jadi ada kaitan iman perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ada banyak itu, nanti kalian pelajarlah bagaimana hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian nanti hubungannya ialah bahwa kitab perjanjian baru banyak mengutip isi dari perjanjian baru, perjanjian lama. Tadi sudah disinggung itu. Bahwa perjanjian baru itu banyak mengutip perjanjian lama. Misalnya dalam perjanjian lama itu dalam Yesaya 7 ayat 14 itu dikutip dalam Matius 1 ayat 23. Ini contoh saja. Baru Mika 5 ayat 2 itu dikutip dalam Matius 2 ayat 6. Atau Hosea 11 ayat 1 dikutip dalam Matius 2 ayat 15. Itu banyak sekali nanti kutipan-kutipan yang dikutip dari perjanjian lama oleh perjanjian baru. Nah, itu hubungan kutip mengutip. Lalu hubungan apa lagi yang kalian lihat? Ada nanti yang berkelanjutan dalam perjanjian lama dilanjutkan di perjanjian baru. Misalnya ibadah, penyembahan kepada Allah. Itu dilanjutkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahwa umat Israel menyembah Allah dengan sama ritus-ritusnya di perjanjian baru. Berarti ada yang continue. Lalu apalagi tradisi Israel itu dilanjutkan, baik tradisi perjanjian lama sampai tradisi perjanjian baru sama. Lalu tempat ibadah mereka sama.
itu dilanjutkan di bait Allah. Mereka menyembah Allah di bait Allah. Perjanjian baru juga menyembah Allah dalam bait Allah, di sinagoge misalnya. Jadi ada keberlanjutan yang erat antara hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti digali lah itu. Sehingga tidak ansih kalian mencantumkan sejarah di sini. Uraian kitab perjanjian lama, kitab Taurat, kitab sejarah, kitab puisi, enggak usah. Itu sudah kita pelajari. Tapi bagaimana hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru tadi, itulah yang kalian tulis. Sehingga nanti kalau ditanya orang kalian, apa hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru? Jelas kalian dikatakan, perjanjian lama berisi nubuatan-nubuatan, perjanjian baru berisi tentang penggenapan nubuatan. Perjanjian lama perjanjian baru berisi tentang kutipan-kutipan yang dikutip dari isi perjanjian baru. Ada keberlanjutan tradisi atau penyembahan dalam perjanjian lama kepada perjanjian baru. Dan nanti kalian telitilah apa yang menjadi hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu yang perlu dibahas. Kalau kalian bisa berikan bukti-buktinya tadi seperti yang katakan tadi, kutipan itu dari Matius ini kesekian, ini dikutip dari sini, itu lebih bagus. Sehingga nanti kalian punya dasar bahwa kutipan atau hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu menyatu. Makanya hanya berpisah dalam arti perjanjian lama itu masa sebelum datangnya Mesias, perjanjian baru itu setelah masa datangnya Mesias. Begitu ya, nanti diperbaiki supaya nilai kalian semakin baik. Nanti catatan-catatan yang di sini silakan dibaca. Kalian bacalah nanti, semua sudah saya tulis itu catatan saya, komentar saya, dan semua pun kalian harus baca supaya nanti ke depan ke makalah yang berikutnya saya tidak mengulang-ulang lagi kasus yang sama. Karena saya bukan mengajar mata kuliah penulisan karya ilmiah. Itu sudah kalian pelajari. Saya hanya menyampaikan apa yang perlu diperbaiki dalam paper ini. Demikian ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan ditutup dengan doa dan nyanyi. Oleh kelompok 1, silakan. Lebih baik lagi di dalam melakukan proses perkuliahan kami. Dosa dan pelanggaran telah kami buat, kiranya ampun karena Tuhan agar tidak terhalang cinta kasih Tuhan kepada kami. Hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kristus, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, sekarang, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Ini soal file ya, saya sudah katakan 1A underscore judul makalah. Tak usah lagi dibuat 1 di sini. Nanti diperbaiki itu minggu depan ya.